Pada video kali ini saya ingin membahas tentang penyadapan WhatsApp. Sebelumnya saya pernah mempelajari tentang sebuah aplikasi untuk memata-matai kegiatan pengiriman atau penerimaan paket data pada sebuah komputer melalui jaringan komputer. Jadi setiap kegiatan di sana online maupun offline bisa diamati menggunakan aplikasi itu dan terekam datanya. Dan saya mencoba online waktu itu dan login ke Facebook, dan ternyata benar user dan passwordnya juga terekam di aplikasi itu, sehingga dengan demikian kalau kita sudah tahu user dan passwordnya, maka bisa kita login ke akun FB orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kemudian dengan cara yang sama, kalau misalnya kita mengakses akun rekening bank kita atau bank orang lain pada komputer atau pada jaringan komputer di mana program snifing itu sudah diinstal dan diset, maka nanti akun rekening banknya juga akan bisa dibobol ya. Karena ketika orang yang punya rekening bank itu login menggunakan user dan password, data user dan passwordnya akan terekam dan tersimpan di program sniping tersebut ya. Program itu kalau tidak salah namanya Wireshark ya. Program ini banyak dipakai di kampus-kampus dan SMK jurusan teknik komputer jaringan ya, untuk latihan hack dan menyerang server. Tujuannya menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui bagaimana cara mengantisipasinya ya, untuk membendungnya, maksudnya supaya nanti aplikasi ini tidak bisa bekerja dan berjalan di jaringan yang kita buat, di jaringan komputer yang kita buat. Nah, kalau untuk WhatsApp ini saya lihat di beberapa video dan di website, aplikasi untuk menyadapnya, kalau misalnya kita menggunakan Wireshark, jika WhatsApp dibuka di komputer yang terhubung jaringan internet, maka di WhatsApp ini untuk login yang dibutuhkan itu kalau di WhatsApp desktop QR code ya. Saya tidak tahu apakah Wireshark bisa memecahkan QR code ini atau tidak, saya kurang paham. Suatu saat mungkin kita akan coba. Kemudian mungkin ada aplikasi khusus lainnya yang dipakai untuk penyadapan ini, tetapi kalau secara sederhana ada beberapa video dan web penyadapannya sangat simpel ya, dimana WhatsApp yang hendak disadap kan biasanya diinstal di sebuah gadget atau di smartphone. Jadi nanti yang dimanfaatkan di sini adalah fitur WhatsApp webnya ya. Fitur WhatsApp web ini bisa dibuka di gadget lain selain di smartphone tersebut, misalnya di laptop atau di smartphone lainnya ya, dengan menggunakan aplikasi web browser. Web browser di sini misalnya Google Chrome, kemudian di komputer ini misalnya Opera. Yang saya pakai ini saya perlihatkan. Jadi nanti di Opera ini WhatsApp web dari smartphone yang hendak kita sadap WhatsAppnya itu kita buka. Jadi di sini smartphone itu harus ada di tangan kita ya. Dengan demikian teknisnya smartphone di mana WhatsAppnya hendak disadap dalam waktu tertentu harus tidak di tangan korban ya, tetapi di tangan penyadap. Di tangan penyadap ya. Ingat kembali, smartphone yang WhatsAppnya hendak disadap harus ada di tangan penyadap dalam waktu beberapa detik dan menit.
Nah, kemudian nanti tanpa sepengetahuan si pemilik smartphone, si penyadap mengaktifkan fitur WhatsApp webnya di gadgetnya yang dia miliki atau di komputer yang dia miliki. Kemudian setelah itu dia buka WhatsApp web seperti ini tampilannya kalau di Opera pakai pakai add-on-nya. Kemudian nanti akan muncul, ini harus online ya, akan muncul QR code-nya ya. Nah, kemudian nanti di smartphone di mana WhatsApp-nya akan disadap, ini harus di-scan sehingga nanti WhatsApp web-nya akan tampil. Kemudian setelah itu sudah masuk ke WhatsApp, maka nanti WhatsApp-nya akan muncul di dua tempat, yakni di smartphone sama di komputer si penyadap ya. Jadi yang tadi saya bilang, smartphone di mana WhatsApp-nya akan disadap harus ada di tangan si penyadap tanpa sepengetahuan yang smartphone-nya disadap ya. Jadi nanti kalau kapanpun si pemilik WhatsApp yang tidak disadap ini login, aktif HP-nya, aktif WhatsApp-nya, maka nanti setiap percakapannya akan tersimpan dan terekam di WhatsApp web milik si penyadap, baik di komputernya kalau diaktifkan di komputer maupun di smartphone-nya. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasinya ya? Nah, di sini ada fitur yang bisa diaktifkan oleh si penyadap, keep me sign in. You'll be logged out after several minutes. Jadi nanti dia akan aktifkan ini supaya ketika smartphone yang tidak disadap WhatsApp-nya aktif, maka nanti dia langsung WhatsApp web dari WhatsApp yang tidak disadap itu aktif di sini ya, di sini. Jadi kalau misalnya dia mau menaktifkan, maka kita HP kita yang disadap WhatsApp-nya harus kita nonaktifkan di sini atau kita nonaktifkan melalui WhatsApp yang ada di smartphone kita. Caranya bagaimana? Ya, kita akan coba cek ya. Nah, setelah kita aktif berarti WhatsApp di smartphone korban dan WhatsApp webnya di komputer si penyadap sudah aktif, maka nanti semua data percakapan WhatsApp di smartphone yang disadap akan muncul di WhatsApp web di komputer atau smartphone si penyadap. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Di smartphone di mana WhatsApp-nya disadap, setelah kita aktifkan WhatsApp-nya, jalankan, ada bintang titik 3 di kanan atas, kemudian kita cek di submenu WhatsApp web. Di situ akan terekam perangkat-perangkat yang masuk ke WhatsApp kita ya, WhatsApp yang disadap ya. Di sini muncul salah satunya terakhir aktif hari ini pukul 5.48 di Windows pada browser Opera ya. Jadi nanti caranya kita klik keluar dari semua perangkat. Kemudian Anda yakin ingin keluar dari semua perangkat, pilih keluar ya. Sudah keluar. Nah, kemudian maka nanti otomatis WhatsApp yang di komputer si penyadap akan logout ya, logout sehingga nanti dia minta scan QR code kembali. Nah, sekarang kita akan coba lihat seperti apa tampilannya setelah kita keluar dari semua perangkat di komputer si penyadap. Setelah pada smartphone yang WhatsApp-nya disadap, diklik pada WhatsApp aplikasinya, keluar dari semua perangkat WhatsApp web,
maka nanti di WhatsApp web yang sudah sebelumnya diaktifkan oleh si penyadap akan langsung logout dan tampilannya akan seperti ini ya. Jadi nanti kalau dia mau melakukan proses penyadapan, dia harus login melalui QR code yang ada di WhatsApp web perangkatnya ya. Jadi seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, ini adalah metode penyadapan yang paling simple untuk WhatsApp. Kalau menggunakan aplikasi pihak ketiga, saya juga belum tahu aplikasinya apa, dan kemungkinan banyak hoax. Jadi hati-hati kalau misalnya ingin menggunakan aplikasi tersebut. Bisa jadi aplikasi pihak ketiga ini bukannya malah melakukan proses penyadapan terhadap WhatsApp korban yang hendak kita sadap, melainkan melakukan proses mata-mata terhadap kegiatan yang dilakukan oleh si penyadap ya. Jadi nanti kalau si penyadap punya akun rekening bank atau akun medsos lainnya, bisa dimata-matai ya oleh pihak yang membuat aplikasi untuk menyadap WhatsApp itu. Jadi ini nanti teknisnya supaya kita aman dari proses penyadapan, kita harus sering-sering cek di WhatsApp kita, kemudian cek di fitur WhatsApp webnya. Kalau di sana tidak ada perangkat yang login, berarti aman. Kalau misalnya ada perangkat yang login, maka kita harus segera keluar dari semua perangkat tersebut. Kemudian sebaiknya waspada terhadap percakapan yang sifatnya penting sekali di medsos, baik di WhatsApp atau medsos lainnya, atau menggunakan smartphone, karena smartphone, komputer yang terhubung secara online itu rentan disadap ya. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan sampai smartphone-nya ini berada di tangan orang lain atau di dekat orang lain dalam waktu yang lama ya. Kemudian yang keempat, kalau seandainya kita mengaktifkan WhatsApp web di komputer atau di smartphone lain, maka jangan di set keep me sign in ya. Jangan di keep me sign in, artinya nanti penggunaannya temporari saja, sementara saja. Jadi nanti setelah berapa saat dia langsung logout otomatis. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, berikan proteksi tambahan di smartphone atau komputer di mana WhatsApp web dibuka atau WhatsAppnya diinstal ya. Berikan proteksi tambahan. Mungkin kalau login ke komputer di mana WhatsApp web biasa kita aktifkan, setelah berapa detik dia langsung standby, dan kalau mau masuk lagi ke komputer tersebut minta login ya. Jadi di password. Kemudian di smartphone juga sama, setelah berapa detik dia langsung standby, kemudian kalau mau menggunakannya harus meminta password kembali ya. Jadi itu 5 tips untuk mengatasi supaya WhatsApp yang kita miliki tidak sampai disadap dan tidak tidak berbahaya kalau sampai disadap ya. Jadi tidak ada informasi percakapan penting yang dilakukan di situ ya. Demikian video tentang cara menyadap WhatsApp dan bagaimana mengantisipasinya supaya WhatsApp kita tidak disadap. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada cara lainnya yang mungkin bisa dilakukan untuk melakukan proses penyadapan dan mengantisipasinya, bisa di-share di kolom komentar di bawah. Terima kasih.